Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Tentunya bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita semua percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kita kesempatan, semangat baru daripada Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita akan memasuki hadiratnya Tuhan. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Masuk ke hadirat-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa Tuhan korban syukur. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Senangnya Sehingga kita semua angkat balik. saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
kasih Ibu Yakolina membuka ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Dan terima kasih Bapa karena hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami, dan layakkan kami Bapa untuk dapat masuk hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu dan menikmati lawatan bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami semua rindu agar Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi kami semua. Sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Karena Engkau hadir, Engkau melawat kami, Engkau mengubahkan kami, kami mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Sehingga kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan membawa sukacita. Kami yang datang dengan pergumulan, dengan kekhawatiran akan pulang dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Kami akan diubahkan melalui ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami. Kami teringat bagi saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, lindungi mereka agar mereka semua boleh tiba di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat? Oke, saya mau melihat tangan-tangan yang terlambai. Ayo semuanya, kita harus semangat, kita mau memuji, bersorak-sorai memuji Tuhan kita. Kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa Raja Mulia.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Kita mau mengatakan bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Jalan tak terselami Tuhan Yesus. Namun tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu ku percaya.
Shikina kata karala kapur kapashikina katura mashi. Haleluya Yesus. Shikina karolo mur kakashina kayarala pur kakashina. Haleluya. Terima kasih buat hadirmu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirmu saat ini ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berkenan hadir di tempat ini. Kami mau Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu bukan saja dari awal pertengahan, tapi sampai akhir ibadah kami. Bahkan waktu kami duduk diam dan dengar firman-Mu, kami tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi kami. Hingga kami mau Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguasai pikiran, perasaan dan kehendak kami. Supaya kami mengerti apa yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, segala kemuliaan, segala hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah yang akan ditinggikan dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya. Amin. Dalam keadaan sehatkah? Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di bulan yang kedua, kita bicara tentang berubah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, hari ini saya beri sebuah tema kecil, yaitu ubahlah sikapku Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya berharap waktu saya pikir-pikir apa sih yang harus disampaikan kepada umat Tuhan, termasuk diri saya sendiri. Maka ubahlah sikapku Tuhan, itu yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya. Nah Bapak Ibu, waktu kita ada 1 bulan 1 minggu, ini minggu kedua, kita udah dengar banyak tentang yang namanya hidup harus berubah. Amin. Pentingnya sebuah perubahan. Ya. Nah, waktu kita sudah ada di dalam pembahasan itu, ada beberapa hamba Tuhan yang sudah sampaikan itu. Maka saya berharap bahwa kita ada di dalam sebuah perenungan, akhirnya kita ada di sebuah perenungan bagaimana kita melihat diri kita, apa yang harus diubahkan dalam hidup kita, sikap-sikap apa yang harus kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ubah sikapku yang satu ini, Tuhan ubah sikapku yang satu ini lagi, Tuhan ubahkan sikapku. Maka saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bilang Tuhan ubahlah sikapku, ada 2 makna di dalam penyertaan tersebut. Yang pertama, kita memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Amin. Tanpa Tuhan tidak akan pernah terjadi perubahan dalam hidup kita. Karena ada sebuah permohonan, Tuhan ubah sikapku. Dan hal yang kedua, waktu kita bilang Tuhan ubahkan sikapku, maka di situ ada tersirat kata kita terbuka terhadap Tuhan. Artinya kita udah tahu apa yang harus Tuhan ubahkan dalam hidup kita. Jadi ada keterbukaan di sana. Amin. Tanpa kita terbuka dengan Tuhan, tidak akan pernah terjadi perubahan. Amin. Walaupun Tuhan itu maha tahu. Iya benar. Tuhan itu maha tahu, tapi Tuhan ingin kita ucapkan sesuatu. Tuhan ubah pikiranku, Tuhan ubahkan tutur kataku, Tuhan ubahkan cara pandangku, Tuhan ubahkan hatiku, Tuhan
seluruh sikapku yang tidak baik. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendapat sebuah kata yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati saya, yaitu ternyata dalam hidup ini ada sebuah kehidupan yang mati dan ada sebuah kehidupan yang hidup. Amin. Amin. Nanti kita lihat ya, waktu kita udah belajar firman Tuhan, kita lihat kita ada di mana. Di dalam sebuah kehidupan yang mati atau sebuah kehidupan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang mati itu lebih dikuasai oleh kedagingan. Setuju? Kehidupan yang hidup lebih dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam hati saya dan Bapak Ibu semua. Dan kita mau hari ini kita mau belajar membiarkan kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya hidup kita yang selama ini kita jalani, yang kita pikir baik-baik saja, ternyata waktu kita berkaca dan bercermin pada firman Tuhan, ternyata ada hal-hal yang harus kita buang. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Amin. Membuang dan melepaskan sesuatu yang sudah lama dalam hidup kita itu susah loh saudara. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu melepaskan kedagingan kita. Tapi waktu kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ubahlah sikap hidupku. Aku mau hidup di dalam sebuah kehidupan yang hidup. Kehidupan yang baru. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah kalau yang baru sudah datang, welcome yang baru. Amin. Terima yang baru. Jangan hidup di lama tapi ayo yang baru datang. Anggur yang baru harus taruh di dalam kirbat yang baru. Anggur yang lama akan membusukkan kirbat tersebut. Amin. Kita mau terima anggur yang baru, kita harus siapkan kirbat yang baru. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin gambarkan kehidupan yang dikuasai oleh kedagingan itu adalah sebuah kehidupan yang bersungut-sungut. Amin. Kehidupan yang bersungut-sungut, kehidupan yang ingin sesuatu yang melebihi kapasitas kemampuan kita. Kehidupan yang lama itu adalah kehidupan yang dikuasai oleh daging itu hanyalah penuh dengan kritikan, hanya penuh dengan keraguan, hanya penuh dengan kekecewaan. Itu kehidupan yang mati. Amin. Karena itu yuk kita keluar dari kehidupan itu. Kita belajar. Iya ya, saya nggak mau kehidupan saya mati. Di dalam sesuatu yang mati, kalau kita bicara soal mati dan hidup, maka sesuatu yang mati itu akan lebih ikut arus. Ya, dia nggak punya kemampuan untuk melawan arus. Setuju? Tapi yang hidup akan melawan arus. Kita tinggal pilih. Selama ini hidup kita ikut arus dunia ini atau kita melawan arus dunia ini supaya kita lebih dekat dengan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan bahwa kita harus mempersembahkan sebuah kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Kata Roma pasal 12. Kita nggak boleh serupa, artinya kita harus punya sebuah perubahan hidup supaya kita nggak ikut arus, maka kita nggak boleh mati. Iman kita nggak boleh mati, kepercayaan kita nggak boleh mati, kekuatan kita nggak boleh mati, apalagi keinginan untuk hidup lebih baik kita tidak boleh mati, tapi harus hidup.
Dengan demikian waktu kalau semua itu hidup, maka kita akan berpindah dari kehidupan yang hidup. Apa yang ada di dalam kehidupan yang hidup? Ada ucapan syukur situ walaupun ada tantangan dan persoalan. Amin. Waktu kita ada di dalam kehidupan yang mati dan kita ada di dalam kehidupan yang hidup, bukan berarti kedua kehidupan itu bebas dari masalah, saudara. Tapi yang menjadi beda waktu kita ada berpindah dari kehidupan yang mati itu masuk dalam sebuah kehidupan yang hidup, maka walaupun banyak tantangan, banyak persoalan, ucapan syukur akan keluar dari mulut bibirmu. Amin. Kita nggak jadi orang yang mengeluh. Kita nggak jadi orang-orang yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel bersungut-sungut. Satu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Allah memusnahkan sebagian besar generasi orang Israel. Dan mereka bukan saja melihat, tapi mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu, yaitu dosa bersungut-sungut. Bapak Ibu yang ada di KKA, mungkin Bapak Ibu ibu-ibu kebanyakannya udah belajar tentang sejarah kenapa mereka disingkirkan Tuhan. Kenapa mereka dimusnahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan kejam pada mereka. Tapi satu hal yang kita pelajari dari apa yang tertulis di dalam Keluaran, maka kita akan belajar bagaimana mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka orang dipilih Tuhan loh. Kita juga orang dipilih Tuhan. Amin. Tapi hanya satu kesalahan itu. Mereka bersungut-sungut. Kita lihat sungutan yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel. Saya catat di sini yaitu mulai dari Keluaran pasal 14 ayat 11 dan 12 itu. Mereka pertama kalinya mulai bersungut-sungut. Mereka pertama kalinya mulai mempersalahkan pemimpin mereka. Mereka pertama kalinya meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, waktu mereka keluar dari Mesir pada tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Lalu Firaun menyuruh orang Israel itu keluar dan mereka keluar dari sana dan mereka ada di padang gurun. Alkitab mencatat bahwa ada perjalanan yang lebih dekat sampai ke tanah perjanjian itu. Tapi Allah membuat mereka untuk harus hadir di padang gurun. Karena ada banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada mereka di sana. Terbukti waktu mereka ada di sana, mereka dipertemukan dengan sebuah dilema. Mereka ada di tepi laut. Amin. Dan di belakang sana kelihatan tentara Mesir mengejar mereka. Sehingga apa? Mereka bilang kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Mereka ngomel seperti itu. Dan saat itu juga Tuhan menolong mereka. Amin. Tuhan itu maha menolong. Tapi sekali saya katakan, jangan seperti orang Israel. Bersungut-sungut dulu baru Tuhan tolong. Amin. Nah, waktu Tuhan menolong mereka, dengan tongkat Musa itu terbelahlah laut itu. Dan Allah memisahkan air dari kiri dan kanan. Dan ada sebuah jalan yang indah yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Dan mereka jalan di tempat itu. Setelah mereka sampai di tepi laut itu, orang Israel, orang Mesir yang mengejar mereka itu tertutup dengan air. Dan mereka lihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa Tuhan itu menolong mereka. Lalu mereka mulai menyanyikan puji-pujian bagi Allah di Kejadian pasal yang ke-15 itu. Musa dan orang Israel memuji Allah. Amin. Tapi baru sebentar mereka memuji, mereka ada di mana? Di Mara dan Eli. Di situ airnya pahit, saudara. Mereka nggak bisa minum karena airnya pahit. Bersungut-sungutkah mereka atau bersyukur? Bersungut-sungut lagi. Waktu mereka
ada di pasal yang ke-16 itu, mereka nggak ada makan, mereka lapar, mereka bersungut-sungut lagi. Lalu Tuhan memberi mereka mana surga. Dan di pasal yang ke-17 tidak ada air lagi ya waktu di mereka di Masa dan Meriba. Hidup mereka penuh dengan persungutan. Padahal tadinya mereka baru memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kita habis pulang gereja memuji Tuhan ya. Enjoy ya, sukacita ya. Keluar di sana ada hal yang Tuhan izinkan, yang Tuhan ingin kita meresponi itu dengan ucapan syukur atau bersungut-sungut. Amin. Lihat Bapak Ibu, hal sepele yang menjadi sungutan mereka. Hal sepele yang membuat mereka mempersalahkan pemimpin mereka, yaitu hal makan dan minum. Itu sebabnya waktu Yesus datang, Yesus bilang apa? Hal kerajaan surga itu bukan persoalan makan dan minum. Yesus katakan, lihatlah burung pipit yang tidak menanam, tapi dia menuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita ada di dalam sebuah kehidupan yang mati, perhatikan saya ulang kata ini, yaitu kita lebih dikuasai oleh kedagingan kita, hawa nafsu kita. Amin. Dan itu membuat kehidupan di tempat ini, itu membuat damai sejahtera kita itu sekali-sekali ada, tapi lain kali tidak ada. Hari ini ada, besok tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu dan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, dan aku adalah sumber damai sejahtera itu. Aku ada dalam hidupmu. Amin. Maka damai sejahtera harus pasti. Amin. Karena itu Paulus bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hari ini sebentar saudara keluar, mungkin saudara yang pakai kendaraan akan mengalami macet dan sebagainya. Masihkah saudara bersyukur dalam keadaan itu? Sampai di rumah ibu rumah tangga mungkin bertemu dengan keluarga suami dan keluarga yang lain, dan ada hal-hal yang Tuhan izinkan di sana. Masihkah engkau mengucap syukur atau engkau marah-marah? Lalu hilanglah damai sejahtera. Dan mungkin kalau kita akan bilang, percuma tadi saya ke gereja. Tadi harusnya saya di gereja aja ya. Di gereja kok damai sejahtera. Tuhan beri damai sejahtera itu di mana saja kita berada. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Iya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan bahwa di dunia ini ada sebuah kehidupan yang mati dan ada sebuah kehidupan yang hidup. Kehidupan yang mati itu kehidupan yang lebih dikuasai oleh kedagingan, dan kehidupan yang hidup itu lebih dikuasai oleh roh. Dengan demikian kita harus memilih kehidupan yang mana yang harus kita hidupi. Firman Tuhan bilang pencuri datang hanya untuk mencuri. Apakah kita mau hidup dalam kehidupan seperti itu? Yang setiap saat kita pingin supaya kita hidup bahagia, tapi setan datang dan mencuri kebahagiaan kita. Kita ingin supaya keluarga kita bersatu, tapi tuh setan datang mencuri persatuan itu. Kita ingin supaya kita hidup dalam kasih, seperti Yesus inginkan kita hidup dalam kasih, tapi lihat iblis datang dan mencuri kasihmu. Sehingga apa? Ada salah paham, ada cekcok,
tapi tidak ada solusi. Apakah di kehidupan yang hidup ini tidak ada cekcok, tidak ada salah paham? Ada, tapi ada solusinya. Amin. Istri gak marah-marah kelamaan sama suami. Sebaliknya, bahkan anak-anak gak marah berlama-lama pada orang tua. Sebaliknya orang tua juga gak marah berlama-lama terhadap anak. Sesama dengan sesama, teman dengan teman yang lain, sahabat dengan sahabat, pemimpin dengan anak buahnya, dan sebaliknya tidak berlama-lama hidup dalam kemarahan. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau supaya hidup kita seperti Tuhan bilang, aku datang untuk engkau diberi apa? Kehidupan yang berlimpah. Kata berlimpah itu luar biasa. Amin. Berlimpah. Berlimpah kasih setia Tuhan, berlimpah penyertaan Tuhan, berlimpah sukacita Tuhan, berlimpah jalan keluar kalau engkau punya masalah, berlimpah kekuatan Tuhan berikan bagi engkau yang lemah, berlimpah penghiburan bagi engkau yang hidup di dalam tekanan masalah yang terjadi. Yuk kita pindah, yuk kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ubah sikapku. Supaya sikapku yang penuh dengan dikuasai dengan kedagingan saya boleh berpindah secara perlahan-lahan. Waktu Tuhan bilang, yes saya sudah ubahmu. Tapi ingat, waktu Tuhan bilang saya sudah ubah engkau, kita keluar dari situ, amin. Tapi dalam setiap perjalanan kita, apakah semua dari sikap kita sudah diubah? Perubahan itu adalah proses, amin. Perjalanan. Karena itu setiap langkah hidup perjalanan kita harus minta penyertaan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita selalu bilang, Tuhan pegang tanganku, tuntun langkahku, ingatkan aku kalau aku salah. Amin. Saya suka dengan Ayub. Ayub tuh suka pada perubahan. Setiap malam tugas Ayub itu berdoa untuk mohon pengampunan bagi anak-anaknya. Saudara baca Ayub. Itu kenapa? Karena Ayub tahu bahwa setiap saat anak-anaknya ada dalam godaan. Mungkin mereka berbuat dosa lewat mulut mereka, lewat pikiran mereka, lewat perasaan mereka, lewat kelakuan mereka. Itu sebabnya Ayub mengerti banget. Amin, orang tua yang ada. Amin. Ayub ada di malam hari untuk berdoa untuk anak-anaknya. Tapi waktu Ayub berdoa supaya terjadi pengampunan untuk anak-anaknya, lihat apa yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup Ayub. Anak-anaknya meninggal, hartanya diambil. Tapi dalam semuanya itu Ayub tetap bersyukur. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus pasti hidup. Amin. Di dalam Yesus itu pasti. Hidup yang pasti itu hanya di dalam Yesus. Hidup di luar sana tidak pasti, saudara. Hidup di dalam arus dunia ini tidak pasti. Gak tahu kita nanti bermuaranya di mana. Sehingga ada orang bilang gini, hidup mau mengalir aja. Ya, mengalir. Airnya kemana? Comberan. Atau ke laut, pantai yang indah. Atau ke danau yang tenang. Kemana? Hanya di dalam Tuhanlah semuanya pasti. Amin. Masa depanmu pasti, sejahteramu pasti. Tuhan tambah-tambahkan imanmu yang lemah. Tuhan tambah-tambahkan kekuatanmu dan semuanya. Tuhan bilang apa? Dia berikan sebuah kehidupan yang berlimpah.
Karena itu dia pastikan diri dia. Dia bilang kepada kita, yuk jalan dari di dalam jalanku, engkau pasti hidup. Hidup yang hidup. Amin. Bukan hidup yang mati. Hidup yang mati itu tadi saya udah bilang bahwa kita akan berputar seperti itu. Terus, kok hidup saya begini-begini saja ya? Yuk kita pahami diri kita. Yuk kita lihat diri kita. Apa yang harus Tuhan singkirkan dalam hidup kita. Kita harus berani melepaskannya. Seperti pokok anggur, Tuhan bilang apa? Supaya anggur itu tetap berbuah dengan baik. Ada ranting yang harus dipotong dari pokok anggur itu. Harus dibersihkan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini hanya sementara. Kita nggak tahu kapan kita ini akan pergi. Bukankah kematian itu sementara kita ada di dalam deretan orang-orang yang hari ini dia, terus siapa lagi? Kita ada di deretan seperti itu. Amin. Amin. Waktu kita tahu kita ada di deretan seperti itu karena kita udah hidup, hanya tinggal tunggu mati. Maka di dalam kehidupan itu kita harus cermati, kita harus sungguh-sungguh, kita harus bilang kepada Tuhan bahwa aku ingin menikmati hidup yang Tuhan berikan kepadaku dengan sebuah kehidupan yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup masuk dalam sebuah kehidupan yang hidup? Amos pasal 5 ayat 4 dan 6 katakan, carilah aku, carilah Tuhan, maka engkau hidup. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan cari dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cari Tuhan itu artinya gini, kita nggak sekedar cari, tapi kita perlu. Sesuatu yang kita cari, yang kita perlu pasti kita cari, amin. Kalau kita perlu sesuatu, kita akan berusaha supaya kita dapat. Nah Bapak Ibu, kalau kita bilang kita perlu Tuhan dalam kehidupan ini, supaya Tuhan merubah hidup ini, kita harus cari dengan kebutuhan kita. Supaya waktu kita dapat sesuatu yang kita butuhkan, itu bermanfaat dalam hidup kita. Supaya kita gak asal cari. Amin. Nah waktu kita cari Tuhan yang kita butuhkan, Tuhan mau supaya kita hidup seturut kehendaknya. Amin. Tuhan mau kita hidup seturut kehendaknya. Bapak Ibu, Daud katakan di dalam Mazmur 65 ayat 3, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Amin. Dia mendengar. Hari ini engkau katakan Tuhan ubah sikapku. Dia dengar saudara. Asalkan kita mau mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan ubah dengan segala penuh kesadaran, ubah sikapku. Dan dia mendengar itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ini yang kita akan dapat waktu kita cari Tuhan. Bagian ini akan kita dapat waktu kita cari Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berapa banyak dari kita yang sering dengar ayat ini? Tapi berapa banyak dari kita yang mengabaikannya? Kita hanya memikirkan semua yang ditambahkannya. Semua yang ditambahkannya. Tapi kita cari Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Kita tidak cari kerajaan dan kebenarannya. Tapi kita hanya cari Tuhan dan mendengar kebenarannya. Tangkap maksud saya? Kita cari Tuhan, mendengar kebenaran,
tapi tidak melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi ayat 2 Tawari pasal 7 ayat 14 mulai. Dan umatku yang atas namanya, namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu apa bilang? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Stop dulu di situ. Ini cari Tuhan tuh seperti ini. Bapak Ibu, saya kasih contoh gini. Anggap aja ini sebuah kejahatan yang sementara kita jalani. Ada di belakang kita yang selalu mengikuti kita. Amin. Lalu kita bilang kita mau cari Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Dengar, lihat baik-baik. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Amin. Amin. Berbalik saudara. Kadang-kadang kita mencari Tuhan tapi kita nggak mau berbalik. Akibatnya hidup kita ya seperti itu. Datang ke gereja tapi pulang biasa-biasa saja. Kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Kita masih melakukan segala sesuatu yang menyakiti orang lain, menyakiti diri kita dan menyakiti hati Tuhan. Saya nggak perlu jelasin apa itu. Kita semua tahu apa yang menyakiti sesama kita, apa yang menyakiti Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Waktu kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan fokus hidup kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan bilang ini. Maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri kita. Kita akan diampuni, kita akan diberkati. Waktu Tuhan ubahkan seluruh hidup kita berdampak dimanapun kita berada. Amin. Di bawah ayatnya. Satu lagi. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang tua dengar baik-baik. Kalau engkau punya anak yang mungkin itu di luar kendalimu, lalu engkau bilang bahwa ini anak kok luar biasa ya, anak ini kok bandel dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Waktu engkau berdoa, amin. Orang tua berdoa mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan bilang apa? Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari rumahmu. Amin. Kok saya berdoa kok enggak tobat-tobat nih anak-anak? Orang tuanya udah tobat belum? Haleluya, amin. Orang mengenal buah dari pohonnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bilang dia akan menaruh perhatiannya kepada kita yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh meminta Tuhan memulihkan keadaan kita, merubah sikap hidup kita, merubah keadaan keluarga kita, merubah sikap mereka. Seperti Tuhan bilang bahwa waktu Tuhan mengampuni kita, Tuhan juga memulihkan negerimu. Maka Tuhan akan naruh perhatian. Matanya tertuju. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Bukan satu hari,
Sepanjang masa Tuhan ada, hatinya ada, perhatiannya ada, kehadirannya ada senantiasa. Dia pilih rumah kita menjadi berkat bagi rumah-rumah yang ada di sekeliling rumah kita. Amin. Dia pilih hidup kita untuk menjadi berkat bagi ibu-ibu yang ada di sekeliling kita. Dia pilih engkau hai bapak-bapak untuk menjadi berkat bagi orang laki-laki yang ada di sekelilingmu. Dia pilih engkau anak muda. Dia memulihkan engkau supaya engkau menjadi berkat. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Tuhan perlu respon kita. Bagaimana kita meresponi waktu kita dengar firman Tuhan itu penting. Kenapa? Karena itu akan menentukan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Waktu kita respon terhadap firman Tuhan itu penting. Supaya kita bisa menjalani hidup ini. Hidup ini penuh dengan tantangan dan persoalan. Amin. Efesus katakan bahwa, Paulus katakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Iblis itu hanya ingin mencuri kita. Bahkan kita udah terakhir kita pingin masuk surga aja dia bisa mencuri kita. Kalau kita gak ada di dalam genggaman Tuhan, jangan keluar dari genggaman Tuhan. Karena iblis akan mencurimu. Amin. Dengan demikian saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Percayalah Dia ingin mengubah kita. Mari datang kepada Tuhan dengan keterbukaan. Bilang, Tuhan, ini sikapku yang satu ini tidak baik Tuhan. Ubah. Saya banyak mengeluh, saya banyak keraguan. Saya seolah-olah gak percaya kepada Tuhan. Mata saya hanya memandang pada sesuatu yang salah. Dan saya hanya jadi orang-orang yang tukang kritikan. Saya suka mengkritik Tuhan. Ubah saya Tuhan. Ubah kehidupan kami Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hanyalah bejana di tangan Tuhan. Relakan hidupmu untuk diubahkan Tuhan. Mungkin sakit di sana. Tapi ketahuilah semua akan indah pada waktumu. Haleluya Yesus. Mari angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Mari buka hatimu saudara, ini serius. Firman Tuhan serius saudara. Responi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, Engkau yang mengenal hatimu, Engkau yang mengenal sikap hidup. Katakan pada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya Yesus. Bentuk kami seturut kehendak-Mu Bapa. Amin. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, mungkin aku sering melupakan Engkau Tuhan. Mungkin aku sering mengabaikan firman-Mu yang aku dengar Tuhan. Mungkin aku hanya menjadi orang-orang yang melihat kesalahan orang. Mungkin aku menjadi orang-orang yang tawar hati. Mungkin aku menjadi orang-orang yang meragukan Engkau Tuhan. Bentuk aku seturut kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Ini hidup kami di balik. Bentuk kami Tuhan.
bagaikan hujan yang bertubuh. Untuk kami ya, ya Raka Syanda kata haleluya. Amin. anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Engkau mengingatkan kami Bapa untuk kami tetap berada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong kami agar kami semua yang menjadi milik-Mu akan tetap memilih untuk hidup di dalam hidup yang Tuhan sediakan bagi kami dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini tanpa kami sadari seringkali kami memilih dan mengikuti untuk hidup dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kami yang membuat kami kadang sulit untuk bersyukur kepadamu, yang membuat kami sulit untuk hidup menyenangkan hatimu. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus berubah dan terus meminta Tuhan untuk menolong kami agar kami terus meminta kepadamu supaya Tuhan memampukan kami untuk berubah sehingga kami tidak hanya hidup asal hidup tetapi kami hidup dipimpin oleh kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan terus bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada akan tetap menikmati dan merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Urapan Allah terus ada di atas kehidupan hamba-Mu ini. Berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini.
Biarlah Tuhan terus akan memakai kami sehingga kami terus ada di dalam jalan-Mu dan mengikuti pimpinan-Mu. Seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, maupun yang beribadah di rumah, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, biarlah Tuhan sendiri akan menolong sehingga kami akan terus belajar dari kehidupan bangsa Israel yang sekalipun mereka terus ada di dalam pimpinan Allah, penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi mereka tidak menyadari kehadiran-Mu sehingga mereka terus hidup di dalam bersungut-sungut. Tapi pada pagi hari ini Tuhan tolong kami agar kegagalan bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kami sehingga kami tidak gagal di tempat yang sama, tetapi kami akan terus berkemenangan karena kami terus menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu apapun keadaan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman mereka, yang sedang bergumul dengan masalah kehidupan Tuhan, Engkau adalah solusi bagi keadaan mereka dari pergumulan mereka. Dan kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau sehingga kemenangan menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.